Halo, ketemu lagi dengan saya dan kita masih membahas mengenai sepak bola karena kita masih dalam suasana Piala Dunia 2026 dan sekarang sudah masuk ke babak 16 besar dan pertandingan semakin menarik di mana di video kali ini kita akan membahas salah satu pertandingan di babak 16 besar yang paling dinanti yaitu pertandingan antara Portugal melawan Spanyol. Dan seperti diketahui bahwa ini apa bisa dibilang dua negara Eropa yang saling bertetangga ini dengan dua gaya permainan yang berbeda akan saling berhadapan di babak 16 besar. Ya, itulah Portugal melawan Spanyol. Nah, ini bukan sekedar pertandingan sepak bola ya, ini adalah derby Iberia, yaitu duel penuh gengsi yang selalu menggantikan drama. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah pertandingan ini bakal dimenangkan oleh generasi baru dari sepak bola Spanyol atau akan dipimpin oleh uh, atau justru dimenangkan oleh Portugal yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo yang bisa dibilang banyak sekali pemain senior yang saat ini ada di timnas Portugal. Oke, kita akan mulai pembahasannya ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 7 Juli 2026 pada pukul 2 dini hari dan dilaksanakan di Stadion Dallas Stadium Arlington, Amerika Serikat. Ya, jadi tentunya bakal menarik. Nah, kita akan mulai bahas mengenai masing-masing tim. Oke, jadi sebelumnya Spanyol berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mereka sukses mengalahkan Austria di babak 32 besar. Ya, dan mereka menang 3-0 dan pertahanan Spanyol bisa dibilang cukup solid di pertandingan tersebut sehingga Austria susah mendapatkan peluang tendangan ke gawang Spanyol pada saat itu ya. Nah, tapi sebaliknya Portugal justru harus berjuang mati-matian ya untuk mendapatkan tiket ke 16 besar ini. Kan kalau teman-teman menonton pertandingannya hingga menit-menit akhir itu masih berlangsung tegang. Untungnya pas di menit akhir itu ada gol dari Kroasia yang dianggap offside. Memang offside sih, tapi kalau memang itu ternyata gol di menit-menit akhir itu, maka kedudukan akan berubah menjadi 2-2 dan akan ada perpanjangan waktu. Nah, masalahnya jika tadi itu memang ada perpanjangan waktu, Ronaldo itu sebelumnya sudah ditarik keluar oleh pelatih Portugal. Jadi tentu saja jika memang tadi terjadi perpanjangan waktu, maka eh, peluang Portugal itu tentu sangat berat gitu. Apalagi di pihak Kroasia masih ada Luka Modric yang masih bermain pada saat itu. Dan memang tadi Portugal akhirnya bisa lolos setelah berhasil menang 2-1 atas Kroasia. Itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kekuatan masing-masing tim. Kita mulai dari Portugal ya. Jadi kekuatan Portugal itu memang tidak bisa diremehkan ya. Jadi meskipun mereka tidak seimpresif dari timnas Spanyol, tapi kualitas pemain-pemainnya bisa dibilang cukup luar biasa ya. Tentu kita ingat ada beberapa nama di timnas Portugal. Ya, yang pertama tentu Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Rafael Leao, ada Vitinha, ada Joao Neves, ada Gonçalo Ramos. Serta masih ada beberapa pemain Portugal lainnya yang memiliki kemampuan skill yang mumpuni ya dan pemain di banyak klub-klub di Eropa ya. Dan Portugal tuh memiliki karakter permainan yang berbeda dengan Spanyol ya. Mereka tidak selalu mendominasi penguasaan bola, tetapi umumnya mereka tuh berbahaya kalau melakukan serangan cepat dan serangan balasan. Nah itu biasanya tuh bahayanya di situ Portugal. Dan yang menarik tentu saja kalau kita membahas mengenai Cristiano Ronaldo ya. Sebagai kapten tim, kalau teman-teman lihat usianya sekarang sudah 41 tahun ya. Tapi fisiknya bisa dibilang masih prima, bahkan wajahnya sendiri saya perhatiin kayak masih usia sekitar 28 30 tahunan lah. Luar biasa. Dan dia memiliki pengalaman yang cukup banyak yang bisa menjadi
pembeda ya dalam perjalanan timnas Portugal di Piala Dunia kali ini ya. Namun Portugal juga harus memperbaiki koordinasi pertahanan mereka karena tadi kalau kita lihat pada saat menghadapi Kroasia, mereka beberapa kali kehilangan organisasi kita ketika diserang. Jadi agak kacau tadi, mungkin karena apa? Beban tekanannya cukup besar ya. Mereka ingin lolos ke 16 besar, jadi tekanannya benar-benar membuat uh, hilang konsentrasi mungkin tadi. Beberapa kali sempat hilang konsentrasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Spanyol, nah Spanyol ini memang salah satu kandidat juara ya Spanyol yang karena banyak diisi oleh pemain-pemain yang tampil impresif di La Liga ya gitu. Dan mereka masih mengandalkan filosofi penguasaan bola, tetapi sekarang bermain jauh lebih cepat dibanding masa tiki taka klasik. Nah ini dia nih. Nah kalau tadi kita Portugal kita bicara tentang sosok Ronaldo, sekarang kalau kita bicara Spanyol pasti tidak lepas dari sosok Lamine Yamal ya, gitu pemain muda yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang sangat luar biasa perkembangannya dan bukan mustahil kedepannya dia bisa menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah ya kedepannya mungkin ya. Usia sangat muda, dia mampu menjadi pembeda juga melalui kecepatan, kreativitas dan kemampuannya terutama saat satu lawan satu. Nah, selain itu di Spanyol masih ada beberapa nama lain seperti Mikel Oyarzabal, ada Pedri, ada Rodri, ada Nico Williams dan Marc Cucurella. Nah, dan yang membuat Spanyol semakin bahaya tentu saja adalah keseimbangan dari tim itu sendiri ya, di mana mereka mampu menyerang dengan banyak variasi, tetapi tetap disiplin ketika bertahan. Ya, pertandingan melawan Austria nanti, pertandingan melawan Austria ya, ya sebelumnya itu bisa menjadi bukti bagaimana Spanyol itu bisa mengendalikan permainan hampir sepanjang laga dan Austria nyaris tidak berkutik ya. Apalagi pertahanannya Spanyol juga solid, jadi memang partai Austria melawan Spanyol kemarin memang layak dimenangkan oleh Spanyol. Harus diakui ya, kita akui gitu. Nah, di pertandingan nanti antara Portugal melawan Spanyol sorry, akan ada beberapa duel yang menentukan. Yang pertama Rodri lawan Bruno Fernandes. Nah ini adalah pertarungan menguasai lini tengah permainan. Waduh mantap nih. Nah jika Rodri mengendalikan tempo permainan, semua Spanyol diprediksi bakal nyaman memainkan bola sepanjang pertandingan. Tapi sebaliknya, jika Bruno yang mendapat ruangan, maka Portugal bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya lewat satu umpan dari Bruno Fernandes gitu. Tentunya ini tergantung kondisi fisik dan stamina Bruno Fernandes sendiri ya. Kalau dia lagi dalam kondisi prima, jangan diragukan, kemampuannya itu memang sangat luar biasa gitu. Lalu ada lagi pertarungan lainnya adalah antara Lamine Yamal melawan Nuno Mendes ya. Karena saya yakin pelatih Portugal pasti sudah memberikan instruksi untuk uh, menutup atau mematikan pergerakan dari Lamine Yamal terutama dari sisi kanan. Sementara Nuno Mendes sendiri dikenal sebagai bek yang cepat dan agresif. Jadi duel antara keduanya ini kemungkinan menjadi salah satu yang paling menarik untuk disimak sepanjang pertandingan. Apalagi Lamine Yamal tuh kecepatan luar biasa sekali ya. Ibaratnya bisa nembus kemana cepet gitu. Kayak ibaratnya kayak Ronaldo Brazil ada masa prime time-nya dia. Cepet Lamine Yamal itu. Nah, pertarungan ketiga tentu saja siapa lagi kalau bukan antara Cristiano Ronaldo melawan pemain belakang Spanyol ya. Jadi walaupun Ronaldo usianya sudah 41 tahun, sudah ya namanya usia 40 pasti nggak bisa dibohongin lah, pasti mulai agak melambat dikit, walaupun Ronaldo sendiri bisa dibilang fisiknya menurut saya masih sangat prima ya, sangat dijaga sekali Ronaldo.
tapi dia tetap sangat mematikan Ronaldo di kotak penalti lawan. Jadi apalagi meskipun dia bermain di Liga Arab Saudi, tapi wah jangan salah, tapi teknik pemainnya itu masih sama seperti dengan waktu dia masa-masa prime time atau masa-masa kejayaannya di bermain di Eropa dia. Jadi back-back Spanyol sebaiknya tetap fokus, jangan sampai kehilangan kehilangan pengawasan terhadap Ronaldo. Sekali meleng dikit, waduh, wassalam bisa-bisa. Oke, dan saya juga akan menyampaikan sejumlah fakta menarik menjelang pertandingan antara Portugal melawan Spanyol ya. Fakta pertama, ini adalah salah satu rivalitas sepak bola terbesar di Eropa, di mana pertemuan antara timnas Spanyol dan Portugal itu selalu berlangsung ketat ya, dan tentu saja menarik untuk disaksikan ya. Lalu yang kedua adalah keduanya sama-sama memiliki sejarah panjang di turnamen internasional ya. Spanyol kita tahu sendiri dulu generasi emasnya Spanyol itu yaitu generasinya zamannya Xavi, Iniesta, Puyol itu mereka berhasil merebut Piala Dunia dan Piala Eropa ya, kurang lebih sekitar ya 10 ya 20 berapa tahun ya 2010 ya, belasan tahun yang lalu lah, Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012 ya kalau salah ya. Dan eh, banyak pengamat menganggap pertandingan antara Portugal dan Spanyol ini merupakan salah satu pertandingan yang paling dinanti di babak 16 besar Piala Dunia 2026 seperti saya sudah katakan di awal video ini. Nah, yang menariknya adalah banyak analis menilai Spanyol sedikit lebih unggul ya, berkat organisasi permainan yang lebih rapi ya. Gitu. Namun Portugal kan juga memiliki kualitas individu yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Dan seperti saya katakan, sepak bola itu tidak bisa tebak ya, karena bola itu bulat, jadi segala hal masih bisa terjadi selama belum ada peluit panjang dari wasit menandakan berakhirnya pertandingan gitu. Nah untuk prediksi, prediksi dari dikumpulkan dari beberapa sumber dan saya pribadi ya. Kalau saya melihat sih Spanyol mungkin sedikit lebih meyakinkan ya dari segi permainan, sedikit ya. Mereka tampil lebih stabil, lebih solid saat bertahan, dan serangan mereka mulai sangat efektif. Sementara Portugal masih sangat bergantung pada momen-momen individu, terutama ketergantungan mereka sangat besar terhadap peran Cristiano Ronaldo sebagai pemimpin mereka di lapangan. Ya, meski demikian pertandingan sistem gugur ini selalu berbeda. Dan jangan lupa bisa jadi nanti pemenang dari pertandingan ini ditentukan oleh adu penalti. Jadi mungkin alangkah baiknya jika kedua pelatih dari tim baik Portugal maupun Spanyol juga memulai mempersiapkan diri seandainya terjadi atau pertandingan ini harus ditentukan pemenangan melalui adu penalti, ya kan? Dan jika memang hingga saya sih menurut saya ya sebaiknya itu kalau pelatih Portugal tuh jangan menaik Ronaldo dulu kayak tadi di akhir babak kedua ya, kalau memang belum yakin menang atau belum unggul banyak ya, karena kalau kalau babak adu penalti saya agak ini ya agak pesimis ya kalau buat Portugal itu saya gitu. Walaupun saya sih berharap Portugal ya, saya pribadi berharap Portugal yang bisa menang, tapi saya agak sedikit pesimis kalau misalnya babak adu penalti tapi tanpa ada Ronaldo. Nah, walaupun meskipun Ronaldo bisa memasukkan atau dia berhasil memasukkan gol di adu penalti, tapi kehadirannya itu penting dalam memotivasi teman-temannya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada atau dia sudah di-tag duluan, itu mungkin pemain Portugal lainnya itu lebih apa ya, semangatnya mungkin tidak sekuat dibanding kalau ada Ronaldo di lapangan itu ya. Terus tapi kalau memang adu penalti yang terjadi ya kedua tim mau sama-sama memiliki peluang ya gitu, walaupun akan lebih menarik kalau sebenarnya pertandingan berlangsung 90 menit saja, tidak perlu ada perpanjangan waktu maupun adu penalti gitu.
Nah, sekarang bagaimana mau teman-teman nih? Siapa yang sekiranya bakal memenangkan pertandingan antara Portugal melawan Spanyol, teman-teman? Kalau Portugal bisa membuat kejutan, bisa jadi ini akan menjadi uh, apa? Membawa Cristiano Ronaldo melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Dan mustahil mereka bakal tembus ke babak final juga gitu. Sekarang apa prediksi kalian terhadap pertandingan tersebut? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kita berdiskusi biar lebih videonya biar lebih ramai, menarik, ya kan? Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan Piala Dunia 2026 di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Jaga kesehatan selalu selama Piala Dunia. Kalau misalnya terpaksa begadang, imbangi dengan suplemen vitamin maupun makan buah serta istirahat yang cukup. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan olahraga, ditambah sedikit aktivitas olahraga juga. Dan mudah-mudahan teman-teman sehat, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya di dunia ini, dan banyak rezeki juga. Dan kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the best team win.